Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Melisia Mulyani Tias, selaku Duta Mahasiswa Institut Teknologi PLN tahun 2023. Pada kesempatan hari ini yang berbahagia, kita kedatangan tamu spesial, yaitu Rektor dari Institut Teknologi PLN, Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa Mulyana KMT. Halo Prof, selamat datang Prof. Ya, Assalamualaikum. Bagaimana nih Prof kabarnya di tahun baru ini ya? Tahun yang penuh tantangan. Tantangan ya Prof. Alhamdulillah, ya? kita semua semoga selalu dalam kesehatan ya. Amin. 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 Semoga saja kita sehat selalu ya Prof ya. Amin. Nah, dengar-dengar selain jadi rektor, Prof juga menjadi dosen nih Prof. Kira-kira dosen apa sih Prof? Saya di ITPLN ini mengajar technopreneurship dan kemudian juga mengajar teknik tegangan tinggi. Teknik tegangan tinggi. Wow, ini buat mahasiswa elektro itu yang paling ditakutin Prof. Tapi nggak seseram itu kan Prof? Enggak, Untuk tegangan tinggi. tegangan Kalau tinggi. kita paham itu tidak ada masalah. Nah, maka dari itu kita harus giat belajar teman-teman. Ya. Nah, saya juga sebagai mahasiswa itu melihat sosok Prof itu sebagai seseorang itu yang sangat humble kepada mahasiswanya. Semoga ada, kalau begitu alhamdulillah. Amin. Ya emang Prof ini benar humble, dan saya juga mengikuti Instagram Prof kebetulan. Prof dengan segala hobinya. Kalau nggak salah itu Prof itu memiliki hobi sepedaan. Terus habis itu balap. Kok balap? Sorry, Lari. Maksudnya lari. Iya, jalan. lari. Terus habis itu sama motoran ya Prof ya? Ya, Nah, riding. Iya. Itu suka Nah, saya. itu alasan Prof untuk memilih hobi tersebut itu apa Prof? Karena menurut saya bahwa seumur saya perlu ada respon sudah respon mulai melambat dan harus dilatih, dan menurut saya dengan riding itu ya, dengan motor itu secara tidak langsung antara otak, pikiran, tangan dan kaki itu bergerak sehingga saya bisa mudahlah menyesuaikan diri respon, jadi mempertahankan respon saya. Oh ya, Satu Prof. lagi loh, satu lagi. saya punya hobi yang mungkin tidak terlihat, Tidak terlihat. melukis. Melukis. Itu juga hobi saya Prof. Iya, saya Mantap. juga suka banget melukis. Ayo, Lukisan mari saya masih rada-rada masih Ya. abstrak gitu Prof. Tapi kita kan berproses ya Prof, biar lukisannya Ya. jauh lebih bagus. Oh ya Prof, saya juga mau tanya Prof, kira-kira di Institut Teknologi PLN itu ada apa nggak sih Prof? Kayak komunitas sepeda mungkin, atau komunitas lari, atau motor, Yang jelas yang saya lihat yang pasti bahwa komunitas sepeda ada. sepeda Dan ya saya lihat setiap hari Selasa dan Jumat pagi itu mereka secara rutin melakukan. Bahkan sudah beberapa kali malah keluar kota, pernah ke Semarang, ke Jogja. Saya kira itu sangat bagus gitu ya. Bagus. So, ya teman-teman yang lain yang mengikuti gitu silahkan bergabung. Iya. Saya termasuk bagiannya, tapi saya nggak serajin teman-teman itu, sekali-kali saya ikut. Ya boleh Prof. Kalau gitu buat mahasiswa yang mau bergabung boleh juga ya Prof. Ya. Nah, biar kita juga bisa hidup sehat guys bersama Institut Teknologi PLN. Oh iya, tidak terasa kita udah melewati banyak sukacita nih teman-teman di tahun 2023. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2024 untuk kita semuanya. Ya. Dan saya ada satu pantun nih Prof. Nah, yuk. Nah, ini first time saya pantun ya Prof ya. Pergi ke hutan mencari kayu. Cakep. Kayu dibelah di atas batu. Cakep. Mari sambut tahun baru dengan hasrat dan harapan baru. Alhamdulillah, semoga lancar semua. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Oh ya Prof, ngomong-ngomong tahun baru ini berarti kita akan menyambut tahun ajaran baru untuk Institut Teknologi PLN, dan tentunya banyak sekali gagasan dan juga transformasi dari Institut Teknologi PLN jauh lebih baik daripada tahun 2023. Karena kalau kita bilang ya Prof ya, biasanya itu New Year juga harus ada new story-nya nih Prof. Nah, pasti teman-teman semuanya penasaran gimana sih new story dari Institut Teknologi PLN yang akan kita bahas bersama-sama bersama Bapak Profesor Iwa Garniwa MKMT. Oke, saya juga ada nih Prof beberapa pertanyaan. Nah, untuk yang pertama yaitu tahun 2023 sudah kita lalui bersama dengan banyak cerita yang tentunya membangun Institut Teknologi PLN tersebut. Baik dengan transformasi One Net Zero dan juga transformasi sekarang to Net Zero. Nah, kira-kira boleh dijelaskan dong Prof, untuk transformasi One Net Zero itu seperti apa dan apa bedanya dengan transformasi to Net Zero sekarang di Institut Teknologi PLN? Jadi transformasi 1.0 ini adalah melanjutkan transformasi sebelumnya yang kita sebut transformasi awal.
Kalau di awal itu kita pengembangan SDM dan pengembangan kesempatan riset bagi dosen ITPLN, dan dilanjutkan tentunya adalah memperkuat organisasi atau memperkuat manajemen yang ada di ITPLN. Maka muncul namanya Leadership Development Program. Dan Leadership Development Program ini adalah hampir seluruh manajemen yang ada di ITPLN terlibat di situ. Dan keberhasilannya adalah bukan sekedar hanya training, bukan hanya pelajaran, tetapi istilahnya learning by doing. Jadi problem-problem, rencana-rencana yang ingin dicapai oleh ITPLN dilakukan di dalam Leadership Development Program. Dan alhamdulillah itu program-program tersebut, program LDP-nya berjalan, artinya peningkatan kemampuan SDM leadership-nya berjalan dan berhasil karena semuanya rata-rata lulus, dan itu diuji bukan orang dalam, bukan orang dari ITPLN tapi dari luar. Jadi pengujinya dari luar. Dan di sisi lain peningkatan dari ITPLN juga sudah semakin baik lah dengan hasil yang bisa kita ukur dengan adanya. Contohnya adalah bahwa kita berhasil mendapatkan anugerah menjadi perguruan tinggi yang berkolaborasi, bekerjasama dengan industri di nasional, bukan di Jakarta, nasional. Kita mendapatkan silver itu sebagai contoh. Kemudian juga kita juga mendapat anugerah dari Dewan Energi Nasional sebagai perguruan tinggi yang mempunyai komitmen dan konsisten di dalam visinya menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang energi dan teknologi berwawasan lingkungan, di mana di situ adalah kita banyak bicara tentang transisi energi. Jadi ada beberapa hasil yang bisa kita ukur bahwa program atau transformasi 1.0 ini saya anggap berhasil. Berhasil ya, Prof. Alhamdulillah, ya. Nah, untuk yang berikutnya, kita sekarang akan masuk ke transformasi 2.0. Di awal di tahun lalu tentu internasionalisasi menjadi perhatian. Kita mulai mengawali hubungan-hubungan itu yang lebih istilahnya tuh lebih meningkat daripada sebelumnya. Walaupun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kita juga membangun kerjasama dengan luar negeri, tetapi tahun lalu tuh lebih intens. Contohnya kita membangun kerjasama dengan UNITEN, Universitas Tenaga Malaysia, untuk membangun namanya joint degree atau dual degree, baik S1 maupun S2. Ini insya Allah mulai per September nanti kita bisa mendeklar bahwa di ITPLN bisa dual degree, yaitu kalau untuk S1 3 tahun di ITPLN, 1 tahun di Malaysia, mendapatkan degree-nya 2. Di sini dapat ST, di sana dapat bachelor. Sedangkan untuk S2 pun sama, 1 tahun di sini, 1 tahun di sana, di Malaysia. Jadi kira itu yang tahun lalu ke internasional. Nah, sekarang kita perkuat internasional. Karena kita juga sudah harus melanjutkan hasil kerja tahun lalu tentang internasionalisasi, di mana kita juga sudah membangun dengan 4 perguruan tinggi Australia, ya, perguruan tinggi yang ternama di sana. Ada UNSW, ada Queensland University, kemudian ada Monash, gitu. Kemudian dengan Auckland University dengan New Zealand juga kita sedang membangun itu. Nah, bahkan salah satu program yang akan dijalankan juga termasuk tidak dual degree, tetapi adalah kesempatan kerja untuk mendapatkan ikatan kerjaan PLN, yaitu 3 tahun di sini, 1 tahun di Auckland, yaitu kita sebut sandwich program. Jadi kita kembangkan sandwich program banyak. Jadi internasionalisasi itu salah satu bagian dari transformasi 2.0. Masih ada beberapa hal lagi cukup panjang, nanti jadi kayak kuliah gitu.
Baik, sangat menarik sekali ya, Ya. Prof. Prof, ini saya punya pertanyaan, dan ini kebetulan pertanyaan itu dari saya sendiri nih, Ya, Prof. ya. Kira-kira ada persyaratan khusus nggak sih, Prof, untuk kita double degree ke luar negeri? Enggak, Untuk mahasiswa. enggak ada pesan khusus. Pasti khususnya adalah mampu ya. Mampu, kemudian juga karena ini biaya sendiri, tentunya mampu itu ada mampu secara akademik dan mampu secara finansial. Intinya itu. Oke, Tidak baik. ada yang susah. Jadi buat kalian yang mahasiswa pengen double degree, yang penting kalian harus bisa mampu secara finansial dan juga secara akademiknya. Ya, ya. Jadi kita harus meningkatkan IPK kita juga ya, Yes, Prof ya. tentu. Nah, semangat deh kita buat mahasiswa. Ayo, mari. Untuk yang kedua nih, Prof, siapa saja target di transformasi to net zero ini, Prof? Targetnya adalah sebetulnya kan gini, karena internasionalisasi. Tadi kita akan fokus ke internasionalisasi ini. Itu bukan milik 1-2 bagian, tetapi ini milik ITPLN. Jadi tentu pengertian target itu kalau mulai dari kita, ya, mulai dari ITPLN internal itu pasti fokusnya adalah tentu peningkatan manajemen. Peningkatan manajemen untuk melayani atau membangun kerjasama itu, yaitu salah satu adalah sekarang kita punya bidang khusus internasional. Jadi manajemen di bidang khusus internasional itu dari sisi manajemennya untuk kita perkuat juga, kita membangun jaring dengan luar itu. Dan ini juga saya ingin sampaikan secara ini bahwa ini sangat didukung oleh PLN. PLN bisa membantu fasilitasi itu. Yang kedua adalah tentu targetnya adalah dosen. Jadi dosen ini pun harus mampu menjadi dosen internasional. Karena bukan hanya dari kita ke sana, seperti ke Unit 10 ke tadi ya, itu dari Unit 10 pun akan datang ke sini. Walaupun serumpun, walaupun ini artinya bahasa bisa juga, tetapi bahasa Inggris salah satu. Jadi salah satu akan dikembangkan di TPLN adalah program program Inggris program peningkatan bahasa Inggris. Dengan harapan tahun 2025 itu kita berbicara bahasa Inggris di lingkungan kampus itu sesuatu yang sudah biasa lagi. Kira-kira itu yang kalau kita bicara target dari dari internal dosen. Kemudian kita meningkat ke mahasiswa. Kita pun akan dorong mahasiswa seperti itu. Bahwa untuk target mahasiswa ini adalah kita mempunyai target tahun depan itu menerima mahasiswa seluruh angkatan, seluruh prodi itu sekitar 2.000, dengan tentu lebih selektif karena kita mengharapkan yang masuk ke ITPLN itu mempunyai kemampuan mempunyai akademik yang baik, karena kita ITPLN ini tadi internasionalisasi, kemudian yang sangat penting lagi adalah kita ini menjadi salah satu-satunya barangkali perguruan tinggi yang mempunyai kefokusan di bidang energi, khususnya energi dan teknologi dengan berwawasan lingkungan. Jadi targetnya pun adalah mahasiswa. Mahasiswa akan kita dorong bukan hanya mendapatkan hard skill, ilmu berdasarkan kurikulum, tapi di luar itu kita juga adalah pengembangan soft skill. Itu sangat penting dalam kita menghadapi. Nah, saya langsung tambahkan dalam rangka menghadapi dua hal penting future ini adalah pertama adalah menghadapi industri 4.0. Ya, jadi mahasiswa harus mempunyai kemampuan problem solver, agile learner, adaptif, punya literasi digital. Itu adalah menghadapi. Dan kemudian karena kita bidangnya energi, future energy itu ada, kita bicara net zero emission, di situ ada transisi energi. Jadi dua hal itulah kita kembangkan, ya, kembangkan kemampuan mahasiswa itu hard skillnya dan soft skillnya. Itu. Baik. Tapi kalau saya lihat-lihat nih, Prof, saya sebagai mahasiswa juga, saya tuh udah paham gitu, Prof, di Institut Teknologi PLN tuh juga menyediakan untuk mengasah soft skill kita. Ya. Nah, tapi biasanya ada beberapa teman saya juga, Prof, mungkin juga saya pribadi, itu kita tuh bisa berbahasa Inggris, tapi kita takut untuk mengucapkannya. Mungkin dari Prof ada tips sedikit gitu, Prof, untuk teman-teman mahasiswa? Perlu diingatkan, bahasa Inggris bukan bahasa kita. Bahasa kita bahasa Indonesia. Jadi apabila kita menyampaikan salah, itu bukan sesuatu yang memalukan. Karena bukan bahasa kita. Artinya, memang ketika kita punya kemauan, sampaikan saja apa saja.
Saya pun bukan saya tidak mempunyai bahasa yang artinya bahasa Inggris saya bagus. Tetapi saya mempunyai kepercayaan diri bahwa yang penting apa yang ingin saya sampaikan bisa diterima oleh teman kita yang bukan orang Indonesia. Dan selama ini alhamdulillah mereka bisa menerima hal itu. Jadi kira-kira tipsnya seperti itu, sampaikan saja. Baik, berarti tipsnya kita harus pede dulu ya, Prof. Dulu, salah nggak apa-apa, yang penting kita pede dan mau mencoba. Oke, di akhir tahun kemarin kan ada tagline nih, Prof. ITPLN Good 2023 to Great 2024 Becoming Applied University with Global University Networking and Industry. Nah, dari situ saya dapat memahami di tahun 2024 ini akan menjadi kampus terapan dengan jaringan universitas global yang sangat luas dan juga industri nih, Prof. Boleh minta tolong jelaskan dong, Prof, apa maksud dari hal tersebut? Oke. Tahun 2023 kita sudah melakukan langkah-langkah yang terbaik bagi ITPLN. Jadi good, baik kita lakukan ya. Bahasa saya coba terjemahkan dengan bahasa pengertian kita sudah lakukan baik dan punya peningkatannya. Nah, kemudian adalah great 2024. Ya, tentu great pengertian kalau kita bicara great besar, mungkin kalau besar agak sulit, banyak perguruan tinggi yang besar. Pengertian besar itu adalah bahwa kampusnya luas, bangunannya besar, prodinya banyak, gitu. Bisa jadi itu lebih bicara besar. Tapi yang kita ingin capai pengertian great itu adalah terbaik. Jadi sudah disampaikan bahwa di awal visinya terbaik terbaik sesuai dengan visi, menjadi sekali lagi unggul di bidang energi dan teknologi berwawasan lingkungan. Nah, karena kita ini perguruan tinggi kita ini adalah mempunyai tujuan tadi yang sangat besar tadi, maka rasanya setelah kita pelajari dengan baik, kita tuh kan menuju research university atau applied university, ya. Akhirnya kita putuskan menjadi applied university. Jadi risetnya itu cenderung kepada applied research gitu. Sehingga kita mendeklar applied university. Bukan berarti bahwa research university pengertiannya bahwa riset yang pada umumnya dilakukan oleh perguruan tinggi yang lain kita tinggalkan, tidak. Tetapi porsi yang terbesar kita apply. Kita lebih banyak membumi. Artinya apa problem masyarakat, apa problem nasional, apa problem dunia ini, kita coba untuk diriset. Jadi kebutuhannya betul-betul namanya applied university. Kira-kira gitu. Oh, keren banget ya, Prof. Berarti benar-benar di situ teknologi PLN tuh kita tuh melihat dulu yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Bisa melalui program PKM juga ya, Prof. Biasanya. PKM ya, betul. Ya, sangat keren sekali, Prof. Untuk yang selanjutnya, tahun lalu kita juga mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya di akhir tahun yaitu mendapatkan sertifikat ISO Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Apa sih harapan Prof dengan pencapaian tersebut? Tentu 21.001 ini adalah standar manajemen pendidikan ya pada umumnya organisasi pendidikan, dan 9.001 ini standar mutu. Tentu harapan saya dengan ini maka kita akan coba menjalankan standar itu. Tentu ada standar operating prosedurnya itu, dengan harapannya apa? Tentu harapannya bahwa kita menjadi terstandarisasi dan bahasa saya terukur. Setiap langkah kita ini adalah bisa diukur tingkat apakah peningkatan atau penurunan melalui itu. Tentu harapannya adalah peningkatan, dan itu sangat penting menurut hemat saya buat suatu organisasi ya, terutama kita organisasi yang besar, agar kita bisa melaksanakan langkah-langkah yang lebih strategis dan tepat dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira itu yang Oke, baik. Itu sangat luar biasa sekali ya, Prof. Institut Teknologi PLN bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Alhamdulillah. Nah, Prof, pastinya banyak sekali adik-adik kita di luar sana yang bingung memilih tempat kuliah di mana. Prof, ada nggak pesan untuk adik-adik kita mungkin yang masih bingung gitu memilih tempat kuliah di mana? Ya, ini menarik memilih itu ya. Memang memilih itu basisnya adalah passion ya, dan kemudian apa keinginan ketika kita sekolah. Kebanyakan adalah sekarang ini sudah lebih banyak
siswa itu berpikir pasca lulus. Jadi bukan masuk dulu lihat belakang, tapi pasca lulus. Pasca lulus tentu adalah bekerja. Di dalam kompetisi yang luar biasa, tentu saya sampai tadi industri 4.0, kemudian transisi energi. Di situ banyak tantangan dan kompetisinya makin luar biasa. Sehingga menurut hemat saya, ketika kita memilih satu perguruan tinggi, bukan semata karena kita mempunyai kekhususan, ya memang pertama-tama adalah setelah lulus saya mau bekerja di mana, gitu kan. Setelah lulus saya mau bidang apa kira-kira. Nah, ITPLN menawarkan bahwa kita bidang energi dan teknologi berwawasan lingkungan. Ingat, bukan berarti teknologi semua, enggak. Di sini yang masuk ke ITPLN itu tidak selalu dari IPA. Benar sekali. Dari non IPA pun bisa. Sebagai contoh, di salah satu prodi kita ada namanya bisnis energi. Itu jelas kita bicara tentang bisnis energi, tentang kewirausahaan, tentang ekonomi, tentang bisnis, jelas di sini. Itu bicara. Itu backgroundnya tidak harus dari IPA, itu dari non IPA. Kedua juga ada geografi. Ya, geografi itu bisa menjadi non IPA. Bahkan di Fakultas Telematika Energi ada baik teknik informatika maupun teknik informasi, dua-duanya bisa dari non IPA. Ya. Nah, kita ini di ITPLN itu apa sih bedanya dengan yang lain? Kira-kira bahwa ada teknik informasi, di luar juga ada, teknik informatika juga ada, gitu kan? Nah, di ITPLN itu adalah bahwa karena kita menganut tadi yang namanya visi tadi, maka seluruh insan atau mahasiswa ITPLN harus mendapatkan mata kuliah 3 dasar. Pertama adalah technopreneurship, kedua adalah energi dan lingkungan, kemudian yang ketiga adalah literasi digital. Ini menghadapi yang saya bilang tadi, kembali lagi industri 4.0 dan kemudian net zero emission atau transisi energi. Maka seluruh insan lulusan ITPLN paham tuh tentang hal tersebut, gitu kira-kira. Nah, jadi sebetulnya ya kalau memilih, kembali saya pikir Anda mau bekerja di mana, itu bidangnya. Nah, ITPLN sendiri atau lebih tepat kalau mau bekerja di PLN juga, walaupun tidak atau bahasanya begini, kita punya kerjasama dengan PLN, bahwa PLN itu memberi kesempatan sejak 2023 tahun lalu untuk 150 mahasiswa terbaik, ya, yang terbaik untuk diikat kerja oleh PLN. Jadi 4 tahun nanti lulus, dia akan langsung kerja di PLN. Ya, artinya sudah punya tiket. Tapi ingat, belum 100%. Kenapa? Karena kesehatan. Aspek paling utama ya, Prof. Kesehatan. Banyak yang gagal karena kesehatan. Tahun ini pun sama. PLN meminta seperti itu. Dan di luar 150, 100 nanti dipertandingkan lagi. Jadi yang the best 100 nanti 4 tahun yang akan datang lagi itu adalah juga akan diterima oleh PLN. Jadi ada 250 calon pegawai dari ITPLN. Itu kalau kita bicara, kalau memilih mau pilih perguruan tinggi apa sih atau bidang apa, itu salah satu. Kalau itu menjadi passionnya dan mau masuk situ, itu salah satu media menuju pekerjaan tadi, gitu. Ya, bahkan kita lagi membangun loh sandwich program tadi. 3 tahun di sini, 1 tahun di offline, lulus, kata PLN, sini Anda masuk kami aja. Bener sih, Bro. Bener. Itu menarik sekali, teman-teman. Berarti kalau buat teman-teman yang masih bingung mau milih kampus di mana, kalian bisa lihat dulu passion kalian di mana, dan kalian mau selanjutnya habis kuliah itu mau ngapain gitu. Jadi kalian bisa melihat dulu, bisa kayak refleksi diri sendiri dulu ya, Prof ya. Minatnya kemana, gitu. Kalau minat di Institut Teknologi PLN juga diperbolehkan, kami membuka pintu selebar-lebarnya, teman-teman. Dan kebetulan di Institut Teknologi PLN itu kalau nggak salah itu kita magang juga difasilitasi bisa ke PLN juga ya, Prof. Nah,
Itu sangat keren sekali teman-teman. Saya nggak sabar magang juga. Kalau boleh saya tambahkan sedikit bahwa di dalam sistem pembelajaran kita mencoba menerapkan sistem pembelajaran yang kita sebut sistem pelajaran 442. 40% theoretical, 40% problem solver atau case study, 20% guest lecture. Guest lecture itu dari mana? Pertama dari industri, atau ya saya bilang bisa dari industri, ya guest lecture-nya, bisa juga dari perguruan tinggi di luar ITPLN, baik dalam maupun luar negeri. Jadi bayangkan, seseorang yang mengambil mata kuliah tertentu, ya, dia teorinya sudah dapat sekitar 40%. Karena teori itu sekarang mudah didapat, ya, di YouTube, Google, apa semua teori dapat. Nah, difasilitasi oleh dosen pengampu mendapatkan teori. Lalu 40%-nya itu problem solver, case study. Jadi si mahasiswa ini, ya, semakin paham tentang apa namanya mata kuliah tersebut, dan dilengkapi dengan tadi dari industri atau dari luar, bahwa nuansa yang kebentuk di mata kuliah yang terbentuk itu adalah bukan pelajaran begitu saja, tetapi lengkap dalam rangka mempersiapkan lulusan kita ini siap kerja atau siap pakai. Nah, balik ke magang melengkapi itu semuanya. Kesempatan yang diberikan oleh PLN itu sambil mengatakan, hey mahasiswa ITPLN, kalau kamu mau magang di ITPLN di mana saja silahkan. Itu suatu kemewahan yang diberikan oleh PLN kepada kita. Keren banget sih Prof. Kalau menurut saya itu yang pembelajaran 442 ya Prof. Itu keren banget, saya juga udah dapet pembelajarannya kan Prof. Jadi itu kita bisa lebih tahu detail gitu tentang mata pelajaran tersebut. Ya, betul. Oke, Prof. Untuk yang selanjutnya, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Kemarin tim udah membuat kolom pertanyaan di Instagram yang akan kami sampaikan ke Prof. Saya izin membuka handphone terlebih dahulu ya Prof. Silakan. Untuk melihat pertanyaan dari teman-teman. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ini ada yang menanyakan kabar dari Prof nih. Aduh, apa Oke, itu? apa kabar Pak Rektor? Terima kasih Kak. Baik, saya alhamdulillah tuh masih seger. Kelihatan masih muda kan? Iya, masih kok Prof, masih kelihatan masih muda. Masih kelihatan awet mudanya Prof. Alhamdulillah. Untuk yang selanjutnya yaitu pertanyaannya, pendaftaran jalur ikatan dinas kapan Kak? Mungkin ini yang dimaksud tuh ikatan kerja. Ikatan kerja, ya. Kira-kira kapan Prof? Nah, ini memang sedang kita rancang. Dalam waktu dekat ini kita siapkan polanya, karena ini sesuatu yang apa istilahnya tuh, sesuatu yang memang banyak sekali peminatnya. Tahun lalu banyak peminatnya, sehingga kita juga harus berhati-hati. Kemudian juga yang kedua adalah juga ujiannya pun harus sesuai dengan harapan kita lah, gitu ya. Lulusannya yang memang kita mencari yang terbaik. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, Prof. Ini dari Ayam Tiur Mas Lita. Kalau Institut Teknologi PLN nerima mahasiswa pindahan apa enggak, Prof? Mungkin pindahan dari kampus lainnya gitu, Prof? Terima. Selama aturan yang dibolehkan oleh Dikti, kita terima. Oke, baik. Jadi buat teman-teman yang mau pindahan dari kampus lainnya, boleh banget terima, kita welcome ya teman-teman ya. Boleh langsung daftar mungkin nanti di tahun ini ada 2024. Untuk selanjutnya yaitu ini ada dari Rakayansyah. Apakah kita akan berpindah kampus nih Prof? Karena saya dengar kita akan pindah ke daerah Ragunan kalau nggak salah Prof. Insya Allah ini in proses, karena memang membangun itu karena membangunnya bukan main-main, membangun yang cukup besar. Ya, kita rencanakan di Ragunan, dan insya Allah doakan saja ini di dalam proses itu ya. Paling tidak bahwa kita juga merencanakan di kampus ini. Kita merencanakan juga di kampus ini diperbesar. Kita akan membuat gedung tempat yang lebih tinggi daripada di belakang taman juga sebentar lagi kita akan benahi lah ya. Benahi ya Prof ya. Biar mahasiswanya juga nyaman belajar di situ teknologi PLN. Itu menjadi perhatian kita buat mahasiswa. Keren sekali loh teman-teman, nggak sabar kan kita sebagai mahasiswa melihat taman yang baru juga. Insya Allah. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Fares SMA, mau tanya nih info beasiswa masuk ITPLN.
Banyak beasiswa yang diberikan oleh kita, mulai ada yang namanya beasiswa Perti ya. Tentu saya nggak jelaskan lebih jauh, tapi ada juga dari yayasan kita, dari PLN juga ada, dari yayasan Baitumalnya PLN. Jadi cukup banyak yang kita berikan kesempatan untuk siswa yang tidak mampu tapi berprestasi gitu ya, mempunyai prestasi untuk sekolah di ITP. Nah baik, buat teman-teman sekedar informasi aja, buat teman-teman kalau masih bingung mengenai beasiswa, mungkin bisa dikepoin Instagramnya Institut Teknologi PLN, karena di situ pasti ada upgrade mengenai beasiswa tersebut. Oke, untuk info beasiswanya bisa dicek di web info PMB Institut Teknologi PLN. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Prof, saya rencana mau daftar ekstensi D3 ke S1 kelas karyawan. Apakah pembelajaran bisa full online? Mungkin kalau full online tidak baik ya, tidak tepat, tapi artinya bahwa kita menganut pembelajaran 80 hybrid ya, 80% online, 20% offline. Sebenarnya 20% offline ini adalah ujiannya datanglah ke kampus ini, karena masa jadi mahasiswa ITPLN tapi di mana kampusnya, kayak apa nggak tahu gitu kan ya, gitu kira-kira gitu. Intinya seperti itu. Sekali. Jadi mendingan tuh kita, kalau saya pribadi lebih baik tuh kita itu offline, datang ke kampus, soalnya biar kita tahu kampus Institut Teknologi PLN itu seperti apa perkembangannya, jauh lebih baik seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir ini dari Riansyah, pembukaan mahasiswa tahun 2024 kapan ya Kak? Seperti pertanyaan nomor 1 tadi ya, 2024 ini pembukaan sebetulnya sekarang sudah kita ngebuka pintu dulu. Pendaftarannya saya tepatnya sekali lagi kita lagi menyiapkan pasnya, karena ini terkait sekali, istilahnya kita melakukan pendaftaran itu sekali tepuk gitu ya, langsung mendapatkan apa yang kita harapkan. Sabar saja, saya kira 1-2 bulan ini kita sudah dibuka lah insya Allah. Ya, baik Prof, terima kasih Prof atas jawabannya. Buat teman-teman yang mau daftar di Institut Teknologi PLN, jangan lupa pantengin terus ya Prof ya, di Instagram Institut Teknologi PLN. Oke, baik. Dan di info PMB loh. Oh, di info PMB ya. Ada juga di website kita info PMB Institut Teknologi PLN. Dan jangan lupa di gabung ITPLN juga ada di situ. Iya, banyak sekali teman-teman informasinya. Jadi buat teman-teman bisa pantengin Instagram Institut Teknologi PLN, habis itu PMB websitenya ITPLN, terus juga gabung Institut Teknologi PLN. Oke, baik Prof, sepertinya topik pembahasan kita di awal tahun ini sangat menarik sekali ya Prof, untuk Becoming Apply University with Global University Networking and Industry, sangat menarik sekali. Ditambah dengan titipan pertanyaan dari teman-teman tadi melalui Instagram. Untuk kesimpulannya sendiri ya Prof, dari saya, Institut Teknologi PLN telah bertransformasi pertama kali dari STTPLN menjadi ITPLN pada tahun 2020 ya Prof. Dan pada transformasi One Net Zero ini, Institut Teknologi PLN meningkatkan sumber daya manusia, mempererat manajemen riset, dan pendekatan kepada PLN dengan menyamakan prinsip dengan PLN. Untuk To Net Zero ini, Institut Teknologi PLN memperkuat kembali kerjasama dengan industri utamanya, yaitu PLN, dan juga dengan universitas baik dalam negeri serta luar negeri. Program utama kita tahun 2024 nih atau 2.0 itu internasionalisasi. Nah, itu menarik banget buat teman-teman yang mau double degree, cepetan join ke sini. Kemudian saya juga pengen banget double degree. Semoga keterima ya Prof. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Rektor yang sudah bergabung bersama kita dan menjawab titipan pertanyaan dari para mahasiswa. Dan tentunya kami berterima kasih juga kepada mahasiswa yang sudah bertanya di kolom Instagram kita. Semoga informasi yang diberikan kali ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam untuk kita semua. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan akademik yang inspiratif dan juga inklusif. Saya Putri Melisha dan Bapak Rektor pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jargon terlebih dahulu. Mungkin jargonnya bisa dipimpin saya atau Prof? Saya aja ya Prof ya. Oke, kita jargon bareng-bareng nih. ITPLN maju. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.